Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi bahasa Inggris mengenai noun phrase. Apa itu noun phrase? Jadi kalau kita artikan ya, phrase frase ya, frase itu kan kumpulan kata ya. Kalau kita artikan bahwa noun phrase adalah merupakan gabungan dua kata atau lebih yang salah satu kata di dalamnya itu merupakan kata benda yang berfungsi sebagai head word atau kata utama. Nah, sedangkan kata yang lainnya itu berfungsi sebagai adjektiva, yang tentunya adjektiva ini bertugas untuk menjelaskan kata benda tersebut. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Di dalam tabel ini ada tabel sebelah kiri yaitu kata benda, tabel sebelah kanan itu adalah kata benda yang sudah menjadi frase ya, atau noun phrase. Contoh nomor 1, friend. Yang sebelah kanan, an old friend. Kata bendanya adalah friend. Instructor, noun phrase-nya an English instructor. Island, a beauty of island. President, the selected president. Nah, beberapa contoh ini saya akan jelaskan ya, di slide berikutnya mengenai bagaimana kita membangun sebuah noun phrase. Nah, ini ada beberapa pola kalimat yang menjadi acuan kita dalam membangun sebuah kalimat noun phrase. Yang pertama, ini rumusnya ada noun plus noun atau kata benda dengan kata benda. Kata benda dengan kata benda ini maksudnya saya berikan contoh untuk lebih memudahkan kita dalam memahami noun plus noun ini. Misalkan contoh yang pertama itu adalah hotel manager, yang mana hotel ini adalah sebagai modifying noun-nya, kemudian head word-nya atau head noun atau kata utamanya adalah manager. Nah, kalau kita artikan, perhatikan bahwa kata manager di sini ini adalah merupakan kata benda utama atau head word atau head noun. Sedangkan hotel di sini adalah merupakan dua kata benda yang menjelaskan kata benda utama, ya, yaitu head noun atau head word. Ya, tadi head word-nya adalah manager. Jadi hotel di sini adalah kata hotel di sini adalah merupakan modifying noun. Apabila kita menerjemahkannya ke dalam bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia, maka kita harus mulai menerjemahkan kata atau frase tersebut itu dari urutan kata paling belakang, kemudian bergeser lalu ke depan dan seterusnya. Contoh ya, yang tadi saya katakan hotel manager. Hotel itu modifying noun, manajernya itu head noun, head word atau kata utama. Jadi kalau kita terjemahkan hotel manager itu bisa kita terjemahkan menjadi manajer hotel ya. Jadi manajernya itu kita artikan terlebih dahulu kata belakang, kemudian disusul dengan kata depannya ya, hotel. Jadi manajer hotel, bukan hotel manager ya, tapi manajer hotel. Seperti itu. Pencil case misalkan. Pencil case di sini adalah pensilnya ada pensil, case-nya itu berarti tempat ya. Sehingga kita artikan pencil case itu adalah tempat pensil. Trash can. Trash itu sampah, can itu kaleng atau tempat ya. Berarti
kalau kita terjemahkan trash can adalah tempat sampah. Ya. Jadi headwordnya di sini adalah yang belakangnya, ya, kata belakang. Manajernya, case-nya, dan can itu adalah headword, kata utama. Sedangkan kata yang lainnya di depannya adalah sebagai modifying noun. Pola kalimat noun phrase yang kedua kita lihat di sini adalah ada noun plus of plus noun. Ya. Jika kita ingin menerjemahkan bentuk frasa nomina dengan pola noun plus of plus noun, maka cara menerjemahkannya itu dimulai dari kata benda pertama. Ya. Kalau yang tadi noun plus noun adalah kata benda yang dimulai dari yang akhir, kalau yang sekarang itu dimulai dari yang kata benda yang pertama sebelum kata of. Ya. Perhatikan ada beberapa contoh. Ya. Yang tadi noun plus noun itu bisa kita rubah, misalkan a hotel manager menjadi a manager of hotel, pencil case menjadi case of pencil, trash can menjadi can of trash. Jadi dalam hal ini, dalam kasus noun plus of plus noun, itu headwordnya adalah atau kata utamanya adalah kata benda yang ada di awal sebelum kata of. Ya, jadi cara terjemahkannya kata benda yang awal sebelum of terlebih dahulu terjemahkan, kemudian diikuti dengan kata benda di belakangnya. Contoh, a manager of hotel kita terjemahkan menjadi manager hotel, case of pencil menjadi tempat pensil, can of trash menjadi can of trash menjadi tempat sampah. Gitu ya. Sebenarnya bentuk frasa nomina dengan pola noun of noun sebenarnya sama dengan pola frasa nomina pada yang tadi noun plus noun. Hanya saja bedanya adalah posisinya tadi, ya. Gitu. Kalau yang pertama kita terjemahkan yang diterjemahkan dari kata benda terakhir, ya, kita awali dengan kata benda terakhir cara penerjemahannya. Sedangkan yang kedua ini noun plus of plus noun, diingat bahwa terjemahkan terlebih dahulu kata awal sebelum kata of. Ya. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya di sini ada adjective plus noun. Adjective plus noun. Yang mana adjektif ini tentunya berfungsi untuk menerangkan kata benda itu sendiri. Bila kita ingin mencoba menerjemahkan frasa nomina ini, ya, maka kita harus menerjemahkan dari kata paling belakang, ya. Yang paling belakang ini adalah head noun-nya atau head word, kata utama. Baru kemudian kita terjemahkan kata sifat. Ya, kata sifat itu adanya di depan. Ya, adjective plus noun. Misalkan kita lihat di sini ada an educational institution. Headwordnya adalah institution. An educational di sini adalah adjective, yang mana an educational ini adalah menerangkan institution itu sendiri. Ya. Jadi urutannya seperti itu kalau kita ingin terjemahkan. Nah, sehingga an educational institution ini memiliki arti, ya, bahwa terjemahannya adalah institusi atau lembaga pendidikan, bukan pendidikan lembaga, ya, tapi lembaga pendidikan, ya, gitu ya. Sini juga ada verb 3 plus noun. Contohnya a written test. Ini adalah kita terjemahkan menjadi tes tertulis. Verb ing plus noun
Contohnya a selecting teacher, a selecting teachers kita terjemahkan menjadi guru-guru yang memilih, ya, atau guru-guru pemilih. Seperti itu. Udah ya untuk adjective plus noun ini. Lanjut ke pola kalimat noun phrase yang keempat, ada adverb plus participle plus noun. Contohnya beautifully decorated rooms. Beautifully itu adalah adverb, decorated adalah participle, yang mana decorated ini adalah merupakan verb 3, ya, verb 3. Sedangkan room adalah kata benda, noun. Jadi bentuk frasa nomina ini juga tentunya seringkali muncul dalam teks-teks bahasa Inggris ilmiah yang memiliki tujuan untuk semakin memadatkan bahasa atau menghemat penggunaan kata dengan menghilangkan bentuk relative clause. Ya. Contoh yang ini, beautifully decorated room, ini berasal dari kata a room which is decorated beautifully. Jadi artinya beautifully decorated room adalah merupakan mempunyai arti, ya, atau terjemahan, yaitu ruang, ya, ruang yang kita terjemahkan dari belakang dulu, ya. Kita terjemahkan dari belakang. Pertama kita perhatikan main wordnya atau head wordnya, itu adalah room. Oke. Kemudian yang kedua, terjemahkan dari kata paling belakang lalu bergerak ke depan, sehingga kita bergerak ke depan dari room ke decorated. Selanjutnya adalah beautifully. Jadi kalau kita simpulkan, a beautifully decorated room itu dia memiliki, kita terjemahkan menjadi sebuah ruang yang dihias dengan indah. Kalian lihat tanda panah itu, a room which is decorated beautifully. Ya, kalau kita terjemahkan menjadi ini, sehingga kita artikan ini adalah beautifully decorated room, kita terjemahkan menjadi ruangan yang didekorasi, ya, atau dihiasi dengan indah, seperti itu, ya. Nah, pola kalimat noun phrase yang kelima, di sini ada noun plus past participle plus noun. Ya. Bentuk frasa nomina ini, ya, berpola noun plus past participle plus noun dan ditambah dengan tanda penghubung, ya, atau hyphen di antara nomina pertama dan past participle. Bentuk panjang dari frasa nomina tersebut, misalkan, ya, a virus, contohnya ini, a virus infected person, a virus infected person. Nah, harusnya ini harusnya a virus ini kita tambahkan hyphen, ya, apa namanya, garis strip, a virus strip infected person, harusnya seperti itu, ya. A virus, sekali lagi, a virus strip infected person, penulisannya harusnya seperti itu. Nah, bentuk panjang dari frase nomina ini adalah a person who is infected by the virus. Ya, ini bentuk panjangnya, a person who is infected by the virus. Ya, bentuk panjang dari a virus infected person. Nah, lalu cara menerjemahkan, ya, noun phrase yang berbentuk pola noun plus
past participle plus noun, ini contohnya a virus infected person, kita cara penerjemahannya adalah yang pertama, perhatikan headwordnya, perhatikan kata utamanya. Kata utamanya di sini adalah person, ya, ingat person. Kemudian setelah kata utama kita temukan, lalu yang kedua adalah terjemahkan dari kata yang paling belakang, lalu bergerak ke depan. Ya. Verb infected itu menerangkan kata person, dan kata a virus itu menerangkan verba infected. Ya, jadi dengan demikian, frasa a virus infected person kita dapat terjemahkan menjadi orang yang, ya, orang yang terinfeksi virus. Itu ya cara menerjemahkannya. Orang itu adalah headwordnya, infected, virus, ya, a virus infected person berarti kita terjemahkan menjadi orang yang terinfeksi virus, ya. Jadi lihat sekali lagi kalimat panjangnya, a person who is infected by the virus. Dari a person who is infected by the virus, kalimat panjang ini dipersingkat menjadi a virus infected person dengan terjemahan atau maknanya tidak berbeda, ya. Jadi kesimpulannya maknanya sama. A virus infected person dengan a person who is infected by the virus. Seperti itu. Nah, kemudian yang keenam kita ada noun plus present participle plus noun. Noun, kata benda, plus present participle. Present participle dalam hal ini adalah verb ing plus noun. Bentuk frase ini merupakan hasil pemadatan kata, ya, yaitu noun plus present participle plus noun. Berbeda dengan frase pada yang tadi, ini menggunakan present participle yang mesti ini dimaknai dalam nuansa kalimat aktif, yaitu kalau dalam bahasa Indonesia ya, makan memakan, panjat memanjat, dan lain sebagainya, ya. Kalimat aktif, ya. Artinya nuansanya adalah nuansa kalimat aktif. Contoh, a money making lesson. A money making lessons, ini kita dapat terjemahkan frase ini. Kita lihat main wordnya adalah lesson. Kemudian terjemahkan dari kata paling belakang lalu bergerak ke depan, ya. Verba making atau verb making ini menerangkan nominal lesson. Lalu kata money adalah objek yang menerangkan kata making. Jadi frasa a money making lesson itu dapat kita terjemahkan menjadi pelajaran yang menghasilkan uang. A money making lesson ini adalah bentuk kalimat asal yang kalimat panjang, ya, dari a lesson which makes money, pelajaran yang menghasilkan uang, sehingga dipersingkat menjadi a money making lesson. Oke, itulah beberapa kalimat, ya, noun phrase yang hari ini kita telah pelajari.
Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya saya akan berikan tugas pada kalian. Sedikit saja, ada 40 soal yang perlu kalian jawab. Lalu setelah kalian menjawabnya, mohon di-sharekan kembali via WA grup kita, yang insya Allah nanti akan saya bahas satu persatu di WA grup kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.